Jumpa kembali dalam renungan harian klasis atau RHK, dan pada saat ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Yesaya 52 ayat 5 sampai dengan ke-7. Demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikian firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu, umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Amin. Bapak Ibu jemaat di gereja-gereja klasis Semarang Timur, tema yang jadi perenungan kita adalah harapan baru pasti ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya kita semua sekarang ini adalah orang-orang yang menjadi tawanan, yaitu hidup dalam tekanan kuasa sehingga mengalami tekanan baik batin maupun lahir, tertindas dan kebebasan kita dibatasi, dan tiba-tiba ada kabar bahwa akan ada seorang yang akan datang membebaskan kita semua dari tekanan tersebut. Bagaimana reaksi kita? Perasaan kita? Apakah kita akan terharu, menangis, atau bersorak-sorak? Atau ragu dan memilih diam saja karena tidak percaya berita tersebut? Saya yakin bahwa setiap orang yang telah lama berada dalam tawanan, dalam tekanan, ketika mendengar bahwa akan ada seorang yang membebaskan, apapun reaksinya, kabar berita tersebut membawa sebuah harapan dan juga tentu penghiburan. Yang jelas isinya adalah sebuah berita penghiburan akan adanya janji pembebasan, pemulihan, dan keselamatan bagi orang tawanan. Dalam bacaan kita pada waktu itu, umat sebagai kaum buangan di Babel, Yerusalem sudah hancur dan Sion menjadi tawanan, padahal Sion dan Yerusalem mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat Israel atau Yahudi. Terlebih Yerusalem yang dianggap sebagai pusat kehadiran Allah, maka dengan hancurnya Yerusalem, apalagi yang diharapkan dan tentu umat Tuhan menjadi pupus, hancur, dan tidak memiliki harapan lagi. Kecuali jika Tuhan itu sendiri memberikan berkat-Nya dan memungkinkan untuk memberikan pohon baru yang berkembang. Disinilah sang nabi dipercaya untuk menyampaikan kabar bahwa Tuhan telah memberi hidup dan membuka harapan baru bagi umat-Nya. Saudaraku, sebagaimana dulu Tuhan membuka jalan bagi Israel keluar dari tanah Mesir, kini Tuhan juga membuka jalan bagi umat-Nya keluar dari pembuangan di antar
pulang kembali ke tanah airnya. Di Sion Tuhan sendiri yang akan memerintah sebagai raja. Kota yang masih tertawan akan dibebaskan dan dibangun kembali, dibaharui menjadi tempat di mana kasih setia Allah menjadi nyata. Tentu kita tahu bagaimana keadaan atau situasi orang-orang dalam pembuangan. Mereka hidup dalam tekanan, penindasan, penderitaan, penawanan, dan ketidakbebasan. Kalau kita mencermati perikop di atas, tatkala hidup di dalam kesusahan sebagai tawanan, tentu menimbulkan harapan baru. Dan harapan itu seberapa besarnya tentu membawa kebahagiaan tersendiri. Sebenarnya kisah di atas mirip dengan kehidupan kita. Diakui atau tidak dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen, ternyata mirip atau tidak beda jauh dengan orang-orang tawanan. Ya karena ada banyak hal keadaan kita yang membuat dalam kehidupan kita maupun berkeluarga kita dalam kondisi seperti orang yang tertawan. Sebagai misal, keluarga yang hidup dalam kungkungan saling tidak pengertian. Si suami dan istri hampir tidak bercakap-cakap satu dengan yang lain. Keduanya memilih jalan sendiri-sendiri. Anak-anak pun akhirnya ditelantarkan. Tentu seluruh keluarga itu akhirnya hidup tidak bahagia. Mereka tentu ingin keluar, melarikan diri dari situasi yang mereka ciptakan sendiri. Tetapi mereka tidak tahu harus bagaimana. Situasi itu membuat mereka juga tertawan. Demikian pula seorang pemuda yang terjerat dalam ketergantungan, baik narkoba maupun kebebasan yang menitik beratkan menjadi sebuah kenakalan, premanisme. Awalnya ia merasa puas dengan kehidupannya, tetapi lama-lama hal itu makin dirasakan ia tidak dapat melepaskan dari keadaan itu. Baik contoh pemuda maupun anggota keluarga tadi, dua-duanya menjadi tawanan sama seperti tawanan Yahudi di Babel. Nah saudaraku, kita seringkali merasa terkungkung, terkekang, dan tidak tentram dengan keadaan seperti itu. Kapan kita bisa bebas dan terlepas semua masalah penderitaan hidup? Dan pada saat kita sedang menanti jawaban Tuhan, seringkali kita sudah merasa putus asa dan tidak berpengharapan. Natal tahun ini sama seperti Allah menjanjikan sebuah pembebasan keselamatan kepada Sion. Allah juga telah memberikan anaknya Yesus sebagai juru selamat kita ketika Allah menjadi juru selamat kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini ada di antara manusia, di antara kita. Kita semua orang-orang yang berdosa, yang terhina boleh datang kepadanya untuk diselamatkan. Jadi ketika kita percaya kepadanya, Allah mempunyai kuasa untuk memecahkan segala masalah kita. Kita boleh merasa lemah, tetapi Allah jauh lebih kuat. Ia sudah datang, Ia sedang menghampiri kita. Sudahkah kita menyerahkan segala hidup kita kepada pimpinan Tuhan? Ataukah selama ini hanya berjalan dengan kekuatan kita sendiri? Natal telah tiba.
sukacita damai Natal. Mari kita perbaharui harapan kita, cara-cara berbakti kita menjadi kesaksian agar kita menyambut Dia dengan baik dan benar, sambut Dia dengan harapan dan sukacita yang baru. Amin.